Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Yang mulia pengurus Masjid Jami Sakinah, yang mulia para orang tua, ibu bapak semuanya, saudara-saudari muslimin muslimat, puji syukur kita persembahkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kesempatan pada kita untuk kembali berkumpul di pekan kedua ya dari tahun ini. Salat salam mari kita sampaikan untuk Rasulullah, keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Lanjut ya. Fikih. Selanjutnya sebelum sampai ke wudu, disampaikan dalam kitab ini adalah as-siwaku mustahabbun fi kulli halin illa ba'da zawali lis-shaim, ya itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. As-siwaku mustahabbun fi kulli halin. Bersiwak, membersihkan gigi maksudnya bersiwak adalah disenangi, dicintai fi kulli halin, dalam setiap keadaan, illa ba'da zawali lis-shaimi, kecuali ya setelah matahari tergelincir bagi orang yang berpuasa. Jadi tak mustahab, maksudnya gitu. Mustahab tuh bahasa familiar kita apa? Disunnahkan. Nah, gitulah ya. Kan sinonimnya tuh banyak, disunnahkan, mustahabun, mandubun, nadbun, ya. Wa huwa fi salasati mawadi'a asyaddu istihbaban. Kemudian bersiwak dalam 3 keadaan, istihbabnya itu luar biasa ya gitu, disenanginya itu melebihi di luar 3 keadaan yang lain. Pertama, sangat-sangat disunnahkan bersiwak inda taghayyuril fami min azmin wa ghairi, ketika mulut kita berubah. Mulut kita berubah, mulut ya berubah tuh maksudnya itu beraroma lain, gitu ya. Karena kebanyakan diam atau karena kebanyakan cakap. Banyak cakap pun kan berubah juga, banyak diam. Atau makan sesuatu yang berbau tak elok. Contoh apa? Jengkol, tai, apa lagi? Kalau makan durian bau tak ke mulut? Harum? Harum ya? Oh, kalau harum tak usah lah berarti ya. Bawang. Atau makan terasi, belacan, bau tuh. Ya. Nah, ketika mulut kita berubah, ya berubah aromanya, tak menyenangkan,
Di saat seperti itu asyadus istihbaban as-siwak. Siwak punya hukum sangat-sangat dianjurkan. Bahasa lainnya apa? Sunnatun muakkadah. Betul-betul dianjurin. Yang kedua wa indal qiyami minan naum. Yang kedua ini asyadus istihbaban, sangat-sangat dianjurin bersiwak nih ketika bangun dari tidur, baik tidur malam atau tidur siang. Kalau tidur siang tak begitu lama ya, kalau tidur malam nih agak lama. Emang bau mulut, bau mulut. Kaya raya kita tetap kalau bangun tidur tuh mulutnya bau. Betul. Pejabat pun sama, bau juga mulut. Karena hakikatnya gini Pak, kita ini kan WC berjalan, betul. Di bawah mulut nih kan leher, bawah leher, hati, jantung, bawahnya lagi lambung. Itu loh. Cewek cantik itu tetap dalam perutnya tai. Ini tai ini tidak dalam rangka menghina ya, tai. Kan sekarang lagi ribut tuh di NTB gara-gara tai. Atau usah lah kayak gitu. Jadi karena dalam perut kita nih ada kotoran, tidur kan kesini berubah kayak Honda juga badan kita kan, kayak Honda juga keluar. Belum lagi ngences, belum lagi ngences. Dua tuh ya. Yang ketiga wa indal qiyami ilas salati, sangat-sangat dianjurin bersiwaktu ketika kita nak buat sholat. Nak buat sholat. Jadi rubah aroma mulut tadi, mau sholat mau tak sholat dianjurin betul nyikat gigi, gitu ya. Dianjurin betul nyikat gigi. Mau berinteraksi dengan orang atau kita nak nikmati sendiri, tetap asyadus istihbaban. Status hukumnya tuh sangat-sangat dianjurkan. Yang kedua, ketika kita bangun dari tidur, mau sholat lepas itu atau mau ngopi, pokoknya bangun tidur sikat. Paham ya? Bukan hanya untuk karena nak sholat. Coba kira-kira bapak ngobrol dengan istri bapak tak nyikat gigi, sedap tak? Enggak, cuman kita tak berani jujur aja kan, betul lah. Jarang kita berani jujur dengan istri, bu, bau kali mulut tuh, jarang kita, betul lah. Istri kita pun sama dengan kita tuh gitu. Jadi menyakiti orang tuh Pak, tak harus dipukul loh, ya. Kasih aja aroma gigi yang, aroma mulut yang tak sedap, itu menyakiti juga. Kita bisa mual loh, betul lah, bisa mual kita. Maka katanya disunahkan kalau sholat tuh pakai wangi-wangian itu tadi, biar sholat tuh tak menyakiti orang lain. Cuman kalau badannya dah bau ya harus sabar lah. Jangan kita usir, bapak belakang lah bau kali. Oh jangan lah Pak, masa kita sholat kayak gitu, betul lah. Maka dalam apa Ustaz? Nyuruh orang ke belakang apa? Yang istiqomah, jangan pede yang bau badan itu. Jadi kedua bagi. Itulah maka saya bilang dengan Ustaz, penting sabar, betul lah. Orang yang harus sama. Badan kita tak merasa. Betul, sama itu Pak, sama, pede aja dia kan, iya, gitu. Iya, kayak kita muda dulu kan gitu. Kita tahu komen kita bau tuh kan dari orang. Wah katanya, cewek awang bilang, bau ada, kan gitu. Betul lah. Kita tak berasa bau. Penting sabar, ya.
Makanya sholat itu kan dinyatakan gitu, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Khashiin itu gitu, hatinya tunduk dengan Allah. Artinya dia apa? Merasakan kejadian-kejadian di dirinya, di orang lain tuh tak kebetulan, gitu loh. Ya, tak kebetulan. Baunya orang pun diyakini bukan kebetulan. Nguji sabar kita kan, betul lah, nguji sabar kita. Gitu Pak, luar biasa agama kita nih ya. Jadi siwak nih bukan cerita baru ya. Siwak membersihkan gigi itu bukan cerita baru di dunia modern. Kalau di Islam nih sejak kelahirannya, sebelum utusan Allah wafat, dah statement kan bersihin gigi itu bagian dari sunnah Rasul. Dasarnya ya. Nah ini kan kita dah pada paham, betul lah, dah pada paham. Cuman kita nak ingatkan diri kita aja masing-masing bahwa bersiwak itu bukan setakat tradisi ya. Kemudiannya menjadi sebuah anutan beragama, betul ya. Maka kita ketika bersiwak itu tak ada lain tujuannya itu mau mengikuti jejak hidupnya Rasul. Dan ternyata menguntungkan secara duniawi ya, secara dunia medis mendukung hal-hal seperti ini. Sila. Menyikat gigi, pakai sikat gigi itu bisa mewakili peristiwa nggak? Siap. Nanti di depan akan kita bincangkan. Yang disebut bersiwak tuh, apakah harus pakai kayu arok? Kayu arok tahu kan? Kayu arok. Itu istilahnya kan kayu yang sebesar gini Pak. Kalau kita umrohan panjang kan, dipotong ini. Apakah harus mesti pakai itu? Atau ada penggantinya? Karena kayu arok itu kan tadi semua tempat ada, betul lah. Di Dompa ada tak arok? Tak ada. Dekat-dekat padang pasir yang ada sana, betul lah. Kan mesti ada padanannya, ya. Kemudian tujuan siwak tuh ngebersihin gigi gitu loh, bukan menggunakan kayu ini. Membersihin gigi. Nah, nanti di depan kita bincang. Sebentar lagi, boleh ya? Karena yang kalau tak biasa pakai kayu itu tak sedap ya, tak menyenangkan ya, tak menyenangkan. Tapi kalau sudah biasa ya enjoy aja. Sekali lagi, awas, hukum itu kan ada 5 ya. Hukum itu ada 5. Yuk kita sebutlah. Hukum itu apa? Pertama Pak? Wajib. Yang kedua sunnah. Turun dari wajib itu sedikit sunnah. Dan yang ketiga haram. Haram dulu, haram. Turun dari haram sedikit makruh. Ya. Turun dari makruh sedikit ada namanya khilaful aula. Ya. Khilaful aula itu turun dari makruh sedikit. Dari makruh sedikit. Yang keenam baru mubah. Ya. Ada ulama yang membaginya hanya 5. Khilaful aula itu masuknya ke makruh. Ya, yang populer kan gitu. Wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Nah, hukum bersiwak nih di peringkat kedua, di bawah wajib, sunnatun. Ya, sunnatun. Sunnatun bimana ma yusabu ala fi'li wa la yu'aqab ala tarki. Dibuat berpahala, tak dibuat tak ada siksa. Nah itu ya. Bukan sunnah Rasul, nah, bukan itu. Sunnah di situ bukan yang kita definisikan tersebut. Paham? Karena kalau sunnah Rasul ada yang wajib, ada yang anjuran. Paham ya? Ada yang wajib, ada yang anjuran. Salat 5 waktu itu sunnahnya Rasulullah ada? Ya sunnahnya Rasulullah, begitulah hidupnya Rasul. Tapi wajib kan? Nah itu hukumnya wajib. Jangan salah kaprah nyebut hukum tuh bukan salah satu dari yang 5 gitu loh. Paham? Ini hukumnya apa? Bid'ah. Oh keliru lah, masa hukum kok bid'ah? Paham enggak? Bid'ah itu bukan bagian dari hukum. Hukum mah udah 5 tadi. Wajib, sunat, haram, makruh, mubah gitu. Kalau bid'ah perbuatan yang terkena hukum gitu. Bid'ah mah perbuatan yang terkena hukum. Bid'ah itu kan masdar.
Sama dengan nadoro melihat. Kalau nadrun proses melihat. Nah, hukum melihat itu apa? Bisa wajib, bisa sunat, bisa haram, bisa mubah. Paham ya? Nah, itu bisa makruh. Awas, jangan bilang ini hukumnya apa? Bid'ah. Siapa bilang? Tak ada ulama bilang ini hukumnya bid'ah, tak ada. Bid'ah kan perbuatan. Karena perbuatan yang hukum ya. Nah, yang terkena sasaran hukum, objek hukum dia. Jadi memutuskan bahwa perbuatan bid'ah ini jatuh hukum. Jatuh ke salah satu hukum yang ini. Gitu. Gini Ustaz, caranya adalah tu'aradu al bid'atu 'alal qawaidi asy-syari'ah. Itu kata Imam Asy-Syafi'i. Ya. Sodorkan perbuatan bid'ah itu kepada kaidah-kaidah syariat. Hal yuwafiqul Qur'an was sunnah am yukhalifu? Apakah ini perbuatan nih berkesesuaian dengan Quran dan sunnahnya Rasul, atau justru sebaliknya bertentang? Paham ya? Itu dari situlah maka bisa kita hukumi, oh ini wajib, oh ini haram, oh ini sunnah, oh ini makruh, oh ini mubah, gitu Ustaz. Mengambil garis sesuai. Itu harus tahu kawaid syariahnya. Paham ya? Harus tahu kawaid syariahnya. Nah, kita nih awam awam nih boro-boro kawaid syariah. Pikir yang dah jadi aja keder, betul lah. Tahun ini neranginya kayak gini, tahun depan neranginya bertentangan. Paham enggak? Kita awam. Paham? Gitu. Maka awam mah perlu taklid. Taklid itu apa? Ngikut orang yang punya kredibilitas dalam agama. Paham ya? Itu. Paham gitu? Kita awas. Harus cerdas sedikit, jangan terbawa-bawa. Ya kan jadi sesat jadinya. Kok ada hukum yang bukan salah satu yang? Paham ya? Lanjut. Nah, siwak ini dikenakan hukum peringkat kedua di bawah wajib, namanya sunnatun atau sinonimnya mustahabun, mandubun, nadbun. Nah, itu sinonim daripada sunnah. Artinya berpahala bila kita buat bersiwak nih. Tapi tak ada dosa kalau memang tak siwakan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait siwak ini. Begini kata beliau di hadis sahih riwayat Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi, An-Nasai. As-siwaku matharatun lil fami maradhatun lirabbi. Pendek hadisnya. As-siwaku matharatun lil fami maradhatun lirabbi. Bersiwak itu membuat mulut bersih, membuat Tuhan senang. Itu. Bersiwak tuh bersihin mulut, nyenengin Tuhan, Rob gitu kan. Mulut kita dapat keuntungan jadi bersih. Ya kalau sudah bersih, kita yang punya mulut senang, orang yang berinteraksi dengan kita pun senang. Betul lah. Tiap orang tuh beda-beda, Pak. Kalau kita ceramah gitu kan, sampai keluar mecerot-mecerot. Kadang orang nengok kita jijik loh. Jijik. Itu kan hal-hal kecil ya. Nah, itu efek daripada apa? Pertama jarang nyiwak, jarang gigi, jarang nyikat gigi, makanya cepat berair kan mulut. Jadi bersiwak nih membuat mulut menjadi bersih, membuat Allah Tuhan kita menjadi senang. Mardoto senang, ya mardotillah katanya. Itu diridoi, disenangi. Ya kalau Allah sudah senang, turunlah rahmatnya, turunlah ampunan.
Yang diberikan bonus itu kan yang disenangi, ya. Itu rahmat dan ampunan itu bonus-bonus dari Sang Maha Pencipta. Nah, karena bersiwak itu kan bagian dari kita mengikuti Rasul, gitu kan. Sedangkan Rasul sendiri menyebutkan, kalau kamu cinta Allah maka ikuti aku, pasti Allah yang engkau harapkan cintanya mencintai, gitu kan. Nah, bersiwak ini adalah salah satu upaya bagaimana agar Tuhan tuh cinta kita, ya. Nah, Rasul buat contoh dalam hidupnya bersiwak, ya, bersiwak. Rasul tuh tak semudah kita Pak mendapatkan air. Rasul tuh tinggalnya dekat Makkah, dekat Madinah, betul lah? Dekat Makkah, dekat Madinah. Air bukan datang dari mana-mana, betul lah? Air itu harus dicari. Kalau kita gali ke bawah aja beberapa senti dapat, paham ya? Kan artinya apa? Bersiwak itu ya berisiko. Kan hanya dibersihin gini bukannya senang Pak, malah nambah bau. Pasti harus pakai air kan? Betul lah? Coba pakai kayu arok aja digini-gini, kita pakai air. Terus lepas itu Bapak masukin sini, apa yang terjadi Ustaz? Nah, kuningnya gigi masuk ke sini. Bukan tidak matharah lilfam jadinya kan, menambah bau, menebar kebauan. Semula hanya di gigi pindah ke sini jadinya kan. Jadi matharatun lilfam, membersihkan mulut, mardatun lirrab. Dah, sila. Sunnah dan sunat ya. Siwak dia sunnah dan sunat. Apa dalam sunnah itu Rasul menaruh di saku beliau? Kau tahu Ustaz? Kau tahu? Jadi kalau kita aspek menyebabkan sebelah terganggu. Yang jelas Rasul takkan mungkin lah kan, itulah membuat orang menjadi terganggu. Ya. Tapi ada juga terkadang kebiasaan. Konteks usah air tak? Maka sudah kena peristiwa. Apanya Ustaz? Usahnya air di Sana? Makanya pengganti kayak gitu belum ada kita belum tahu lah zamannya. Memang saat itu yang paling memungkinkan untuk digunakan sebagai pembersih gigi yaitu itulah. Kalau sikat gigi ini kan abad 19 temukannya oleh seorang Yahudi ya. Yahudi banyak penemu. Karena mereka berpikir, itulah, berpikir kemudian diaplikasikan. Tak usah ngiri dari sisi situ, kita harus bertoladan lah ke Yahudi. Betul lah. Artinya apa? Kreatif. Betul lah? Kreatif. Ya tauladani lah Yahudi itu kreatifnya. Betul lah? Jangan meneladani liciknya. Kau ini katanya mirip Yahudi, ngapa? Kreatif, ya bagus gitu kan. Paham enggak? Harus senang Bapak. Apa semua yang sama dengan Yahudi jadinya haram? Enggak lah. Paham ya? Yahudi ditemukan di Madinah oleh Rasul sedang puasa tuh 10 Muharram kan? Ngapa kalian puasa? Hari ini nih Musa Nabi kami diselamatkan Allah. Terus saya lebih berhak untuk bangga dengan Musa ketimbang kalian. Nah maka kita dianjurin kan Muharram. Itu kan niru Yahudi. Paham enggak? Tapi Rasulullah tak bilang aku menyerupai Yahudi berarti aku kayak Yahudi, kan tak begitu. Kayaknya cerdas sedikit. Betul lah. Tak semua serupa itu berarti dicela, enggak lah. Yahudi kerjanya rapi, ya kita rapi bagus. Betul lah. Yang jelek jangan diserupai. Yahudi pakai jas, kita nah pakai apa? Betul lah. Yahudi Timur Tengah pakai kain kayak Ustadz tuh. Nah, terus kita mau pakai apa? Alasannya demi tak menyerupai Yahudi. Nah, betul lah, kan bingung. Maka harus ini Ustadz, harus agak mikir sedikit lah. Agak mikir sedikit. Jod. Nah, bahkan di hadis yang pernah kita hafal waktu kecil ya,
di riwayat Imam Bukhari Muslim. Bahasanya gini hadisnya itu, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis siwak inda kulli salat. Dulu kan masih ingat waktu itu, andai perintah ini tak akan membuat umatku berat, nah, maka akan kuperintahkan dengan umatku untuk bersiwak setiap kali nak sholat. Maka tadi disebutkan kan, asyaddus tihbaban inda kulli sholatin indal qiyami alas sholat. Betul lah. Setiap kita nak berdirikan salat, betul-betul sangat dianjurin untuk nyikat gigi. Ya mungkin prakteknya tak gini, Allahu Akbar tinggal 2 detik deh lalu gini-gini, Allahu Akbar, ya tak gitu juga kali. Betul lah? Betul kan? Kapan bersihnya? Kata Ustadz Ali ini, sawu subupakum, oh ngambil siwak. Tak elok lah, jijik nengonya kan, jijik nengonya. Apalagi dah makan rendang, betul lah, sempat nempel ujung tuh kan, jorok. Nah, carilah tempat yang memang layak untuk dijadikan tempat bersiwak. Kemudian dalil bahwa bersiwak ketika bangun tidur itu betul-betul sangat-sangat dianjurkan adalah di hadis Bukhari juga, di hadis Muslim juga. Bunyinya begini, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha minan naum istaka. Adalah Rasulullah sallallahu apabila beliau bangun dari tidurnya, beliau bersiwak. Beliau bersiwak. Di riwayat yang lain, yasusu fahu bisiwak. Di riwayat yang lain begitu, beliau membersihkan giginya dengan siwak. Beliau membersihkan giginya dengan siwak. Itu kalau yang bergigi, yang dibersihin kan giginya. Kalau yang tak ada gigi, mulutnya. Kalau kayak kita kan masih ada tersisa mungkin gigi itu setengahnya, 60%-nya, 70%-nya. Kalau habis semua, ada saya punya orang yang saya kenal ya, habis semua. Jadi makan tuh tak dikunyah, baru ditelan gitu kan, dimut. Nah itu. Jadi resiko untuk bau begitu ringan ya, tapi tetap harus dibersihkan. Ya, tetap harus dibersihkan. Nah itu. Di riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di riwayat Abu Nuaim, Allahu Akbar. Luar biasa nih. Raka'atani bis siwak afdalu min 70 raka'atan bila siwak, Ustaz. 2 rakaat salat yang sebelumnya siwaan itu lebih mantap ketimbang 70 rakaat salat tapi tak pakai siwak sebelumnya. Yang di sini taruhnya sama. Tapi susah juga lah siwak mah. Berani dah Ustaz, bekas ketua Ustaz pakai gitu, atau bekas saya. Tak berani ya kalau sikat gigi. Mungkin karena tradisi kita seperti itu. Tapi di beberapa negara enggak juga. Mereka bareng-bareng gunakan Ustaz. Boleh kan pinjam siwak orang. Sekali lagi ya. Rak'atani bisiwak afdalu min 70 rak'atan bila siwak. 2 rakaat dengan disiwak dulu giginya sebelum sholat itu lebih utama, lebih afdol ya daripada 70 rakaat salat tanpa siwak sebelum ya. Jadi berarti boleh
Ya, jangan mau iqomah lah, nanti terus juga ya. Sejelang-jelang kita berangkat ke sini, kan kita bukan setengah jam mau azan baru datang kan, kita 10 menit mau azan baru sampai kan, paling cepat. Boleh. Nah, boleh. Kan mesti mau takbir itu kan. Iya, enggak. Kadang-kadang masa mau takbir itu. Enggak. Jadi ini kan makul. Perintah siwak ini kan sesuatu yang bisa dilogikakan, betul lah. Kita bisa nyari apa sih hikmah yang dicarinya tuh dari siwak tuh, kan ngebersihin mulut, gitu kan, ngebersihin mulut. Ya kalau na takbiratul ihram baru siwak bukan bersih lah, betul lah. Cuman gigi cuma 2 memang, kan banyak gigi nih dari sini, betul lah, dari sini. Lalu kotoran gigi itu yang depan aja atau di sini aja? Enggak, kadang gigi itu kotornya tuh merada kan. Ini dah subuh pakum bari gini. Oh, itu paling 2 gigi aja yang bersih. Udah. Itu sana. Paham ya? Jadi bukan ta'abudi banget lah, ya, beda dengan sholatnya kan. Gitu. Kalau siwak nih kan boleh cari logikanya. Kayak pakai pakaian, nah kan gitu, kayak pakai pakaian. Yang penting jangan sombong, nah kan gitu. Jangan khuyala, jangan tafakhur, gitu. Nak kayak gamis kah, nak kayak koko kah, nak kayak batik. Yang penting nutup aurat, tak ada kebanggaan, kan gitu. Mungkin kalau Rasulullah tahu orang Jawa berbatik, orang Melayu pakai baju kurung, ya mungkin muji juga lah, karena santun kan. Sopan. Apa kita harus juga sampai ngikuti gamisnya Rasul? Betul lah. Kita mungkin lah. Betul lah. Nah, mungkin itu kan diserahkan dengan tradisi masing-masing. Tapi kalau bapak misalnya karena pengen percis sekali dengan Rasul, betul lah. Wah. Nah, pakaian pun nak kayak beliau, ya silakan, tak ada larangan. Paham tak? Tak ada larangan. Oke, lanjut. Tadi kan disebutkan sangat dianjurkan bersiwak ketika gigi berubah, betul lah? Ya, ini gigi tak berubah, mulut tak berubah, masih seger-seger gitu. Tapi nak sholat, nah, tetap kena anjuran bersih. Nah, gitu. Tetap kena anjuran bersiwak. Awas, kena anjuran. Artinya tidak pada tempatnya gitu kan. Kalau kita marah-marah sama orang gara-gara tak siwakan, tak usahlah. Kan itu bukan munkar. Paham ya? Kalau itu bukan munkar. Tapi setakat nganjurin, ngasih tahu, amar ma'ruf silakan. Tapi kalau marah-marah, bentak-bentak orang yang tak siwak, itu tak elok. Betul lah? Tak elok. Tak sesuai. Kemudian di riwayat yang lain, di riwayat Ibnu Huzaimah, kemudian di riwayat An-Nasai pun ada tambahan begini, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki inda kulli wudu'in. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki inda kulli wudu'in. Andai tidak akan membuat umatku berat, ku perintahkan pastinya mereka untuk bersiwak setiap kali wudu. Ini ajalah yang senang, Ustaz, ya. Ini yang agak mudah kan. Di tempat wudu lah kita bersiwak. Betul lah, siwak. Ustaz, kalau sholat duha berapa? Rakaat. Dua ya. Kalau Ustaz buat sampai 8 dengan 2 salam masing-masing, boleh kan? Nah, misalnya Ustaz sholat duha 8 rakaat, berarti 4 kali salam kan? Nah. Assalamualaikum kan? Sholat lagi kan? Ini namanya indal qiyam ila sholat.
mau buat lagi sholat sunat lagi siwak. Kalau taraweh 20 10 kali kita bersiwak. Nah itu, cuman kita belum bisa punya tradisi naruh di kocek ya. Kita makan pada maghrib, pas mau isya kita kumur, pas mau sholat ya sehingga banyak terasa apa yang kita makan dan minum. Mau lebih ya, ada masalahnya. Batal atau apa? Nanya apanya? Iya, kita tidak bisa batal lah ya. Habis makan dulu apa? Enggak. Habis makan tak dulu kalau masih ada. Ustadz sholat maghrib, lepas itu balik, lepas itu makan, datang isya, langsung aja. Kan ada bisa makanan tuh. Asal jangan ditelan, nah. Kan yang membatalkan sholat itu aklu. Makan itu kan berarti memasukkan barang ke perut, ya, melalui mulut barang. Aklu. Kalau belum sampai ke sini enggak. Maka awas, hati-hati gula-gula tuh. Gula-gula kan kalau kita taruh di mulut kan berkurang, betul lah, berkurang. Kemana tuh? Masuk ke mulut, ke perut. Batal tuh sholat. Kopi koan. Waktu kita kecil SMP-an dulu kan gitu. Dah wudu makan gula-gula kan, sampai sholat tuh selesai habis. Padahal dah tahu makan tuh membatalkan sholat. Degil lah waktu kecil-kecil kita kan degil gitu. Dah tua janganlah dibuat, karena kita sholat dah diperhitungkan malaikat. Betul ya? Jangan. Paham Ustaz? Gitu. Jangan ditelan. Kalau Ustaz ketika membaca ayat ada yang keluar dari gigi itu berupa makanan, keluarkan. Gitu. Keluarkan tuh ya pakai apalah, masukin ke kocek kah? Jangan jatuhin ke bawah, nanti orang nengok geli. Karpet. Paham ya? Atau ambil pakai ini, masukin ke saku atau ke sini, kan bukan najis. Paham? Iya, bahaya. Nah itu. Jadi sholat tuh tak boleh ada makan di dalam saat sholat. Tapi kalau sudah salam silakan Ustaz. Assalamualaikum, langsung makan boleh. Langsung makan, langsung keluar masjid pun boleh. Ya cuman tak dapat keutamaan, betul lah. Karena keutamaan salat tuh kalau jamaah ya, kita nih bubar setelah imam pindah. Makanya Ustaz cepat pindah tempat, jangan duduk terus itu. Paham nggak? Cepat pindah. Oh iya, zikir dulu. Jadi gini Pak, ini harus tahu kita bahwa keutamaan kita sholat tuh bubar tuh bila setelah sang imam nih pergi meninggalkan tempatnya, baru kita bubar. Bapak, gitu paham ya? Keutamaannya. Ini dibiar imam sholat wirid sendiri kan. Tadi banyak sekali tengok tinggal 2 orang belakang. Udah panjang doa kata dia. Yang imamnya cuma 2 orang. Kan kasihan juga. Coba sampean jadi imam, diperlakukan kayak gitu, sakitlah hati itu. Betul tak Ustaz? Agar dalam hati Ustaz Ali tak percaya orang dengan doaku kata dia. Hah? Bagus, bukan bagus kita pergi ninggalin imam terlebih dahulu, Bu. Cuman itu tadi, betul lah. Ya setan tuh mintanya cepat keluar kan. Tak betah betul kita di masjid ini. Padahal tak penting-penting amat kita keluar pun. Apa yang nak dibuat di rumah tuh lepas isya? Tak ada yang penting lah. Betul lah. Nah, paling main game, nonton TV, bukan penting amat. Hah?
Kecuali nak rawat istri sakit wajar lah kan, betul lah. Tapi tak betah kita. Pindah geser boleh? Pindah apa? Geser. Ustad sebagai imam. Makmum tadi. Oh makmum bukan ustad imam. Ya. Makmum. Posisi kiri, kan? Makmum kan dia habis salam dia. Nah, bergeser lah. Silakan, tapi jangan dulu meninggalkan tempat. Ya bukan jangan dalam pengertian haram ya, jangan dalam pengertian keutamaannya bubar tuh setelah imam pergi meninggalkan tempat sholat. Paham nak? Nah, keutamaannya. Karena lepas salam imam kata Imam Syafi'i kan tak wajib lagi diikuti kan? Kewajiban, awas kewajiban. Kalau tak ngikut kan jadinya dosa kan? Kewajiban kita ngikutin imam tuh dari mulai dia takbir sampai dia salam. Lepas itu mau ikut silakan, mau tidak ya terserah. Cuman keutamaannya itu Ustaz, ya bubar tuh setelah imam meninggalkan tempat sholatnya. Gitu. Zikirnya panjang banget, Ustaz. Ya makanya saya sampai dengan Ustaz, zikirnya jangan panjang kali. Dengan Ustaz Ali. Doanya jangan panjang-panjang. Usah dihitung doa itu 5 aja, 5 item aja. Biar yang ngaminkannya ikhlas. Kalau ngerti enak Pak, kalau tak ngerti apalah yang dipinta dia kawannya. 5, 6, 7 gitu Ustaz. Kan terkait dengan sholat ini ya, kita ini antara waktu ini ada nggak? Kalau ada sholat itu yang doa kita betul-betul terijabah yang antara 5 waktu ini. Asar? Baik Jumat. Iya. Setiap hari. Iya. Subuh apalagi. Makanya ada ulama yang meninggalkan tempat salatnya itu setelah matahari naik. Fatihah yang dibaca lepas sholat subuh sama dia. Sampai matahari naiklah panas. Awas duburokul di sholat itu makom ijabah. Kan Rasulullah menyampaikan makom ijabah itu pertama jawabul lailal akhir, tengah malam yang terakhir kan gitu. Kemudian dubura kulli sholatin maktubatin, setiap selesai salat yang 5 waktu itu makom ijabah. Sempat Ustadz doa kami aminkan, ada yang mustajab luar biasa. Ustadz kan pasti domirnya nahnu kan? Oh, dia tak ada lagi domir saya enggak, kami kan? Betul lah. Rabbana ja'alna muqimis salati wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Mungkin ada yang ngaminin dari sana, amin. Awas Pak, ijabah doa itu tadi ditentukan baju putih, baju bersih, ganteng enggak. Tak tahu kita. Mungkin orang yang menurut kita ya tak ada nilai dunianya, tapi dia sekali ngamin, para malaikat ngamin juga. Oh. Jangan sepelekan orang. Tak tahu kita dari mulut siapa ijabah itu datang. Betul lah. Nah, lumayan kan? Dari 7 yang Ustadz minta ada 1 yang dikabulkan Allah, betul lah. Cuman sekarang atau nantinya itu tak tahu itu. Makanya nanti Ustadz tuh akan terheran-heran balik ke akhirat tuh. Yang aku tak berikan itu di dunia. Maka saat itu kita nyesel ada doa yang diijabah di dunia. Ya Allah, ngapa di dunia ada yang kau ijabah, ngapa tak di akhirat saja semua? Saking bahagianya kita gitu. Makanya jangan pernah bosan berdoa. Bahkan ada dalam hadis, kalau ada orang hamba berkata ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi 4 kali dalam hadis ya, maka Allah langsung nyahut, labbaika ya abdi, iya hambaku, coba silahkan minta, ku beri kau. Ya Rabbi, jadi bukan bid'ah kan? Kalau Ustaz doa ya Rabbana, 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 ya Rabbana, ada dalam tagnya. Rasul ngizinin karena ada tagnya kan? Ya tak, kalau ada tag tak mesti kita harus tahu ada riwayat Rasul buat kan?
Kan berarti kalau sudah ada tag itu sudah diizinkan kan? Betul lah. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Ilhah itu apa? Kekeh mintanya. Karena ngerasa butuh banget. Betul lah. Gitu. Kalau Ustad, saya telepon, Tad, pinjam duit Tad. Iya, saya WA, Tad, pinjam duit Tad. Saya SMS, Tad, pinjam duit Tad. Kira-kira Ustad apa komen? Gila Ustad nih katanya mata duitan, kan gitu. Betul lah. Ngapa kekeh saya mintanya? Allah tak begitu Ustad. Semakin kita kekeh meminta, semakin ridho Allah dengan kita. Berarti istiqomah itu baca doa yang sama setiap pada saat itu. No problem. Itu istiqomah namanya. Ilhah. Ya Allah, doa yang semalam saya minta lagi hari ini. Ah gitu salah. Ya, tapi jangan panjang-panjang lah. Kasihan yang ngamin. 7 item aja. Dah cukup ya. Mohon maaf kurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.